Sementara itu di Singapura, Adi tampak terkejut saat mendengar laporan dari anak buahnya bahwa Dania udah kembali ke Bali. Dan dia lebih terkejut lagi saat mendengar berita jika istri Alex meninggal dunia. Sebenarnya apa yang terjadi dengan wanita malang itu? Tanya Adi kepada anak buahnya tersebut. Saya sudah mencari tahu. Wanita itu tertembak dan parahnya dia sedang hamil 3 bulan. Ucap anak buah Adi sambil menundukkan kepala. Dia yang bukan suaminya aja terasa sedih saat membayangkan wanita yang sedang hamil tertembak di perutnya. Kamu benar-benar keterlaluan, Alex. Adi terlihat sangat geram setelah mendengar apa yang dilaporkan oleh anak buahnya. Sekarang pergilah dan tolong kamu awasi adikku. Aku tidak mau dia bernasib sama dengan adik si Paris itu. Ucap Adi. Sepeninggal anak buahnya, lelaki itu pun pergi meninggalkan ruangannya. Dia berniat untuk menyusul Dania ke Bali. Dia ingin meluruskan semua masalah yang sudah diperbuat oleh adiknya. Adi juga ingin mengucapkan bela sungkawa kepada keluarganya Paris. Iya, aku juga harus menyuruh anak buahku untuk mengawasi Alex. Di mana laki-laki itu tinggal sebenarnya? Aku yakin pasti Loli bersamanya. Dasar gadis bodoh. Kenapa dia selalu jatuh cinta pada orang yang salah? Gerutu Adi kesal. Ada rasa ragu dalam diri laki-laki itu. Menyusul Dania atau dia mengawasi adiknya di sini. Kalau dia pergi, dia takut Alex akan berbuat sesuatu yang mencelakai adiknya. Tapi jika dia tidak pergi, maka dia tidak akan pernah bisa mendekati Dania lagi. Masihlah banyak harapan yang tersimpan dalam hati laki-laki itu untuk memiliki Dania. Cinta yang dia miliki begitu besar, sehingga tidak mudah bagi laki-laki itu untuk menerima segalanya begitu saja. Setidaknya dia harus menyatakan rasa cintanya kepada Dania. Sekitar pukul 2 siang, Adi berangkat dari Bandara Internasional Changi, Singapura, menuju ke Bandara Ngurah Rai, Bali. Lelaki itu memutuskan untuk pergi ke Bali. Dia yakin Alex juga akan kembali ke Bali karena menurut informasi dari anak buahnya Alex memiliki beberapa bar di Bali. Sekitar pukul 5 sore Adi sampai di Bali. Lelaki itu menginap di sebuah hotel yang tidak terlalu jauh dari tempat tinggalnya Paris. Selepas maghrib, Adi pun mendatangi kediaman Paris. Di rumah itu ramai tetangga dan juga kerabat yang sedang mengaji untuk gadis. Assalamualaikum, ucap lelaki itu. Waalaikumsalam. Semua orang yang ada di tempat itu menjawab salam Adi. Mereka pun sontak melihat ke arah laki-laki tersebut. Semua orang yang ada di tempat itu tidak mengenal Adi kecuali dengan Dania, Faris, dan juga David. Faris sebagai tuan rumah pun segera menyambut kedatangan Adi dengan ramah, walaupun sebenarnya dia sendiri heran dengan kedatangan laki-laki itu. Dania pun mendekati Adi. Kamu sejak kapan ada di Bali? Tanya Dania. Baru tadi jam 5 aku datang, terus ke sini. Jawab lelaki itu. Ada rasa senang di hati laki-laki itu, karena Dania masih mau berbicara baik kepadanya setelah semua yang dilakukan oleh adiknya. Adi pikir Dania akan membencinya setelah mengetahui kalau Loli adalah adiknya. Terima kasih sudah mau datang, ucap Dania sambil tersenyum. Sebenarnya ada rasa tidak nyaman dalam diri Dania saat berbicara dengan Adi, tapi apapun yang adiknya lakukan bukanlah berarti kakaknya harus bertanggung jawab. Jadi dia memilih untuk bersikap baik kepada Adi. Tapi tidak demikian halnya dengan David. Lelaki itu terlihat kesal sejak kedatangan Adi. Apalagi setelah Dania menghampiri Adi. Lelaki itu terlihat kesal. Rasa cemburu di dadanya terlihat jelas. Kamu kenapa sih, Dip? Tanya Faris saat melihat David terus menatap Dania yang sedang berbicara dengan Adi. Apa kamu gak lihat itu manusia satu? Ngapain dia kesini coba? Jawab David dengan nada kesal. Positive thinking aja sih, Dap. Siapa tahu dia ada kerjaan di sini. Aku mohon jaga marahmu. Aku tidak mau ada keributan lagi di sini. Ucap Faris sambil menepuk pundak sahabatnya. Lalu dia pun pergi untuk menemani rekan kerjanya yang masih saja berdatangan untuk mengucapkan bela sungkawa. David pun menghela nafas panjang dan mencoba untuk menenangkan dirinya. Faris benar.
Dia tidak boleh membuat keributan di suasana berkabung seperti saat ini. Tanpa David sadari, dari tadi Nyonya Mirna selalu memperhatikan dirinya yang sedang dibakar api cemburu. Wanita parubaya itu menyongkingkan senyuman liciknya saat menangkap suasana tersebut. Kita lihat saja, Dania. Kamu sudah menghancurkan hidup putriku. Jadi aku juga akan memastikan kehidupanmu akan terasa seperti di neraka. Setelah itu, baru aku bisa hidup dengan tenang. Tenangkanlah, nak. Mama akan membalaskan semua rasa sakit yang kamu derita selama ini. Batin Nyonya Mirna. Seminggu setelah kepergian gadis, Nyonya Mirna masih dilanda kepedihan. Wanita parubaya itu masih saja mengurung diri di dalam kamarnya. Tatapan matanya tidak lepas dari foto putrinya yang ada di tangannya. Kenapa kamu meninggalkan Mama, nak? Bukankah kamu tahu kalau tidak ada yang bisa mengerti Mama selain dirimu? Kenapa kamu tidak membawa Mama bersamamu, nak? Lirih Nyonya Mirna. Perlahan ingatan wanita itu kembali, di mana putrinya tersenyum bahagia saat bercerita tentang David. Bahkan putrinya itu terlihat begitu bahagia saat pertunangannya dengan David terlaksana. Dan wanita parubaya itu terlihat marah saat mengingat bagaimana David memutuskan pertunangannya dengan gadis. Tangan wanita itu mengepal saat mengingatannya tersenyum bahagia bersama David. Sepertinya aku harus memberikan pelajaran pada wanita itu. Aku bahkan akan menghancurkan hidup semua orang yang sudah membuat hidup putriku hancur. Gumam Nyonya Mirna. Wanita parubaya itu pun lalu meraih ponselnya dan menelpon seseorang. Sementara itu Dania dan David sedang berbincang bersama dengan Tuan Indra dan Nyonya Asmita. Mereka semua membicarakan tentang Alex, Loli, dan Adi. Jadi Adi itu adalah kakak kandung Loli? Tanya Tuan Indra. Benar Om, tapi aku mengenal Adi sejak aku masih SMP. Dulu dia pernah tinggal di Sukabumi. Bahkan kami bersahabat karib. Kemanapun kami selalu bersama. Dia juga selalu aja menjagaku. Adi juga sering membantuku membayar uang sekolah. Dia sudah seperti saudara aku saja bagiku. Dan ia tergagah saat mengingat masa lalunya bersama dengan Adi. Tuan Indra melirik ke arah putranya, yang terlihat kesal saat Dania menceritakan tentang Adi dengan begitu antusias. Hati-hati nak, lihatlah. Itu, ada yang sedang cemburu. Ucap Tuan Indra sambil tergagap. Dania pun sontak menoleh ke arah David. Lelaki itu terlihat salah tingkah saat Dania menatapnya penuh selidik. Apa kamu marah, Dav? Tanya Dania. Marah? Kenapa aku harus marah? Bukankah itu semua hanyalah masa lalu? Jawab David jujur. Lelaki itu memang tidak marah, tapi dia hanya kesal saat wanita yang dia cintai bercerita tentang laki-laki lain dengan begitu semangatnya. Jadi kamu tidak akan marah kan jika aku sering menemuinya? Dan kemungkinan kami juga akan pergi ke Sukabumi? Ucap Dania. Apa? David terlihat terkejut saat Dania mengatakan niatnya yang akan pergi ke Sukabumi bersama Adi. Kenapa terkejut begitu, dah? Tanya Tuan Indra sambil tergagap. Tidak, aku hanya tidak mengerti. Buat apa Dania pergi ke Sukabumi bersama laki-laki itu? Apakah akan mengenang masa lalu bersama? Ucap David. Tuan Indra tertawa lebar saat melihat tingkah putranya. Dia tahu kalau putranya tersebut sedang cemburu, tapi dia merasa gengsi untuk mengakuinya di depan Dania. Aku tidak ingin bernostalgia, Dav. Aku tadi hanya bercanda. Bukankah kita akan pergi ke Malaysia untuk melihat kondisi ibu? Ucap Dania sambil tersenyum manis pada laki-laki itu. Jadi kamu mengerjaiku? David mendalikan matanya ke arah Dania. Lagian kamu cemburu gak mau jujur? Ucap Dania. Wanita itu tersenyum menatap David yang terlihat kesal. Iya benar, bagaimana keadaan ibumu sekarang, nak? Tanya Nyonya Asmita. Terakhir aku menelpon ayah, keadaan ibu masih belum ada perkembangan. Dan jika terus seperti ini, ayah akan membawa ibu ke rumah sakit terbaik di Singapura. Jawab Dania. Ada rasa sedih yang mendalam dalam diri wanita itu saat memikirkan ibunya yang sekarang ini sedang terbaring tak berdaya di rumah sakit Malaysia. Yang sabar, nak.
Tante yakin ibumu pasti akan pulih seperti sedia kala. Apalagi kalau kamu yang menemaninya. Tante yakin jika kamu terus memberikan cinta pada ibumu, dia pasti akan segera sembuh, ucap Nyonya Asmita. Dan ia terdiam. Rasa bersalah dalam diri wanita itu pun kembali dia rasakan. Apalagi sejak ibunya koma, dia belum sekalipun berkunjung ke rumah sakit. Itu memang bukan kesalahannya. Keadaan yang memaksanya untuk pergi ke Singapura saat ini. Saat suasana hening, tiba-tiba ponsel David pun berdering. Lelaki itu pun segera mengangkat panggilan tersebut. Halo? Apa? Cepat selidiki penyebabnya ya. Aku dan Dania akan segera berangkat ke sana. David mematikan panggilannya. Wajah laki-laki itu terlihat khawatir. Ada apa, Dav? Tanya Dania ikut khawatir saat melihat ekspresi wajahnya David. Vida Jaya Group kebakaran. Ucap David. Lelaki itu sebenarnya tidak tega menyampaikan kabar itu pada Dania. Tapi dia tidak bisa menyembunyikan hal itu pada wanita yang dia cintai. Dan dia berhak tahu tentang apa yang terjadi pada perusahaan yang baru diresmikan beberapa bulan yang lalu tersebut. Dan dia terkejut. Tubuh wanita itu seketika melemas. Dia tidak berpikir tentang kerugian yang akan dia derita, tapi dia berpikir bagaimana dengan nasib para karyawannya. Kalian harus segera ke Sukabumi, ucap Tuan Indra. Dania dan David pun menganggukkan kepalanya pelan. Mereka berdua pun segera menyiapkan semuanya untuk segera berangkat ke Sukabumi. Setengah jam kemudian Dania dan David sudah berada di dalam pesawat. Mereka hanya saling diam saat perjalanan. Pikiran keduanya melanglang buana mencoba menerka tentang penyebab kebakaran yang terjadi di Vida Jaya Group. 2 jam sudah berlalu, mereka telah tiba di Sukabumi. Keduanya langsung saja menuju ke Vida Jaya Group. David dan Dania terpaku saat melihat perusahaan 3 lantai itu kini hangus dan rusak parah. Apakah ada korban jiwa? Tanya David pada salah seorang petugas pemadam kebakaran. Ada Tuan, ada 5 orang korban meninggal dan ada 20 orang terluka. Semuanya udah dibawa ke rumah sakit. Petugas kebakaran itu menjelaskan kepada David. Mereka dibawa ke rumah sakit mana? Tanya David pada lelaki itu. Di Mitra Medical Hospital, ucap petugas pemadam kebakaran itu. Dan ia hanya bisa diam terpaku menyaksikan musibah yang ada di depannya itu. Wanita itu terlihat begitu syok, dan tanpa terasa air matanya pun mengalir, membasahi pipinya yang putih tersebut. David memeluk Dania. Lelaki itu mencoba menenangkan wanita yang dia cintai. Dia tahu Dania pasti terpukul dengan kejadian itu. Kita ke rumah sakit ya. Kita harus bertemu dengan korban dan keluarganya, ucap David dan langsung diiyakan oleh Dania. David pun menggandeng Dania untuk pergi dari tempat itu dan menuju ke rumah sakit yang diinformasikan oleh petugas pemadam kebakaran tadi. Sekitar 15 menit mereka pun sampai di rumah sakit. Dengan tergesa, David dan Dania memasuki rumah sakit tersebut. Mereka langsung menuju ke ruangan UGD di mana para korban sedang ditangani. Hati Dania sakit saat melihat beberapa orang sedang menangis di depan ruang UGD. Selamat siang Bu, Bapak. Apa kalian keluarga korban kebakaran Vida Jaya Group? Tanya David pada semua orang yang ada di tempat itu. Iya, ucap salah seorang laki-laki parubaya yang terlihat sedang menenangkan seorang perempuan parubaya. Perkenalkan, saya David dan ini adalah Dania, pemilik Vida Jaya Group, ucap David memperkenalkan diri. Wajah laki-laki parubaya itu seketika berubah menjadi merah padam setelah mendengar perkataan David. Berani sekali kalian berdua menunjukkan wajah kalian di hadapan kami. Apakah kalian udah puas? Sudah mulai menyiapkan anak-anak kami? Ucap lelaki itu sambil menatap tajam ke arah David dan Dania. Maaf Kak, kami juga ikut bersedih dengan musibah ini. Kami juga tidak menginginkan peristiwa ini terjadi. Kami akan menanggung semua biaya perawatan semua korban sampai sembuh, ucap David masih berusaha tenang, walau laki-laki parubaya yang ada di hadapannya itu terlihat marah, dan begitu juga dengan beberapa keluarga korban yang lainnya. Apa kamu kira
Uangmu itu bisa mengembalikan nyawa suamiku? Ucap seorang wanita. Kami tidak bermaksud untuk menghargai nyawa suami Anda, Bu, tapi kami berusaha bertanggung jawab atas semua yang terjadi di sini. Ucap David. Kami tidak butuh uangmu. Kami hanya ingin kalian di penjara agar jiwa para korban tenang. Lelaki parubaya tadi terlihat makin marah. Tapi kami juga tidak menginginkan musibah ini terjadi, Bapak, Ibu. Dania akhirnya ikut bicara. Aku tidak peduli. Yang jelas kami ingin kalian di penjara. Ucap lelaki parubaya tadi masih dengan emosi yang meletup-letup.